Oke guys, kembali lagi dengan TPB Santuy. Kali ini kita akan ngebahas soal UTS 2 Fisika Dasar 2A tahun lalu, tahun 2015-2019. Kita akan langsung masuk ke nomor 1, ini tentang induksi elektromagnetik. Jadi kita punya batang kondutor amat panjang, yang miring ini nih batangnya ya, menempel pada jalur kondutor yang tegak lurus berupa sumbu X dan Y. Ya, jadi ini batangnya ada di sumbu XY. Batang tersebut membentuk sudut 30 derajat tanpa sumbu X seperti yang digambar. Kemudian dia digerakin dengan kecepatan konstan V ke arah X positif. Saat T sama dengan 0, itu titik sentuhnya dengan sumbu X itu L0. Ya, di X sama dengan L0. Seluruh sistem berada di dalam medan magnet homogen. Ya, medan magnet seragam nih, B0. Arahnya ke luar bidang kertas. Berarti ke sumbu Z positif. Untuk pertanyaan berikut, jawab dengan variabel yang diketahui. Oke, kita akan lihat dulu ya. Jadi yang A ini disuruh hitung flux medan magnet saat T sama dengan 0. Kita gambarkan dulu ya. Jadi kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ketika T sama dengan 0, kita punya sistem seperti ini. Ini yang biru ini batangnya. Di bawah gerak dan kecepatan V ke kanan. Dan ada B0 yang homogen. Arahnya keluar ya. Arahnya dot ini nih keluar. Oke, di sini kita lihat jadi karena B0 homogen, maka fluxnya nanti tinggal gini aja ngitungnya. B kali A. B0 kali A. Ya, karena homogen. Dan ini udah tegak lurus nih si B dengan si luasannya ini. Jadi nggak usah pakai cos theta. Karena tetanya nanti 0, cos 0, 1. Nah, terus A-nya apa? A-nya ini kita lihat jadi loop yang kita punya bentuknya seperti ini. Jadi luas segitiga ya berarti ya, luas segitiga. A-nya luas segitiga, berarti setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya X, tingginya Y. Kayak gitu ya, sesuai yang digambar ya. Setengah alas kali tinggi, setengah XY. Nah, kemudian X-nya kan kita tahu nih X-nya L0. Ketika T sama dengan 0, X-nya L0. Y-nya berapa? Nah, kita bisa lihat dari segitiga. Yang kita punya dari segitiga itu, dari segitiga kita bisa dapat sudutnya selalu 30 derajat. Oke? Sudut batang ini selalu 30 derajat. Karena kan dibawa ke kanan, sudutnya nggak berubah tuh. Jadi selalu akan berlaku rumus ini, tan 30 derajat sama dengan Y per X. Ya, sesuai trigonometri aja. Tan 30 derajat sama dengan Y dibagi X. Nanti Y-nya sama dengan, oke, tan 30 derajat berapa? Sepertiga akar 3 ya. Sepertiga akar 3. Jadi kita dapat di sini Y kita adalah 1/3 akar 3 X. Kayak gini ya. Jadi Y kita sama dengan 1/3 akar 3 X. Artinya apa? Kita bisa dapat di sini berarti nanti kalau T-nya 0, maka X-nya L0 ya, sesuai yang di soal. Ketika T-nya 0, X-nya L0, berarti Y-nya sama dengan 1/3 akar 3 dikali L0. 1/3 akar 3 dikali L0. Kayak gini. Ya, kita dapat titik sentuh batang dengan masing-masing sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Ketika T-nya 0. Kayak gitu ya guys. Jadi nanti fluxnya, diperoleh fluxnya nanti flux pada T sama dengan 0 ya gitu. Nulisnya. B0 kali A. B0 dikali setengah alas kali tinggi. Setengah XY. X-nya itu L0. L0 dikali ini. Dikali 1/3 akar 3 L0. Nanti kita bisa peroleh angka seperti ini. Hasilnya adalah akar 3 per 6 B0 L0 kuadrat. Kayak gitu. Jadi kita peroleh hasil seperti ini. Ini flux ketika T-nya 0. Sekarang kita lanjut yang ke B ya. Tuliskanlah posisi titik sentuh batang konduktor dengan sumbu X saat T. Jadi pada sembarang T berapa tuh? Pada sembarang T X-nya berapa ya? Rumus X-nya berapa? Oke, ini cukup simple karena lihat di sini batangnya gerak ke sumbu X sehingga nanti gini nih. Misalnya nih, ini ketika T sama dengan 0 ya. Ketika T sama dengan 0 adalah yang ini, X-nya L0. Ketika sudah berjalan selama T detik gitu, maka dia kan gerak ke kanannya jadi yang putus-putus ini nih. Sekarang posisi batang sekarang ada di yang putus-putus. Kayak gitu.
Jadi X-nya nambah, Y-nya juga nambah. Namanya berapa? Namanya adalah sejauh VT. Ya, karena kan kecepatannya konstan. Jadi GLB gitu istilahnya. Jadi nanti tinggal jarak itu kecepatan kali waktu, V kali T. Ini terlihat karena karena kecepatan konstan ya, maka nanti X-nya kita lihat posisi X-nya adalah sama dengan posisi awalnya dulu, L0, ditambah jarak kali waktu, V kali T. Nah ini jawabannya. Ya, jawabannya X sama dengan L0 plus VT. Kita bisa cek kalau T-nya 0, masukkan sisa X sama dengan L0. Kembali ke yang ini ya, gitu. Jadi kita lihat seiring berjalannya waktu, T-nya akan makin gede dan X-nya makin gede, makin jauh dia. Nanti berarti bisa dicari juga Y-nya ya kalau gitu. Dari sini kita akan dapat Y-nya adalah sepertiga akar 3X ya. Ini selalu sama. Ini selalu berlaku untuk di semua waktu ya. Karena sudutnya nggak akan berubah. Berarti Y-nya sepertiga akar 3 dikali L0 plus VT. Kayak gini. Sip ya. Oke. Kita akan lanjut ke yang C. Kan nanti Y ini akan dibutuhkan untuk yang C ya. Hitunglah besar gejala induksi yang terjadi saat T. Oke. Kita akan pakai hukum Faraday, tapi kita perlu flux pada waktu T. Jadi kita hitung flux pada waktu T. Berarti secara umum gitu ya. Flux pada waktu T adalah, kembali lagi pakai rumus ini nih ya, B0 dikali A. B0 dikali A setengah, berarti ya, setengahnya kita kedepanin aja. Setengah B0 XY. A-nya setengah XY. Oke, X-nya berarti ini L0 plus VT dikali dengan Y-nya ini ya. Berarti akar 3 L0 plus VT. Nah, kayak gini. Jadi nanti kita akan dapat flux kita itu nanti akar 3 per 6 B0 L0 plus VT dikuadratin. Nah, dapat flux seperti ini ya, sebagai fungsi dari T. Jadi untuk mencari gejala induksi, kita pakai hukum Faraday ya, hukum Faraday. Yang mengatakan bahwa gejala induksi itu sama dengan minus jumlah lilitan dikali d flux dt. dp dt. Dalam hal ini kita jumlah lilitannya 1 ya. 1 aja lilitannya nih. Satu loop doang soalnya. Nggak lilit-lilitan. Jadi nanti ini kita turunin aja ini terhadap T. Sama dengan minus. Langsung ya turunin terhadap T ini. Yang konstanta berarti nggak akan kenapa-napa. Akar 3 per 6 B0 nya tetap. Nah yang turunin berarti ininya nih ya. L0 plus VT dikuadratkan. Oke, ini kuadrat pakai aturan rantai dulu. Jadi berarti 2-nya pindah ke depan, 2. Terus L0 plus VT dikali sama turunan di dalamnya. L0 plus VT turunin terhadap T jadinya V. Ya, aturan rantai di matematika aja jadi. Nanti kita akan memperoleh hasil seperti ini ya. Ini akar 3 per 3 B0 V L0 plus VT. Jadi ini 2 sama 6-nya kecoret, V-nya ke depanin jadi kayak gini. Oke. Kalau besarnya GGL berarti ya besar GGL-nya berarti kita mutlakin aja. Nggak usah pakai minus, nanti besar GGL kita adalah seperti ini. Ya, nggak usah pakai minus, kita mutlak, kita ambil nilai positifnya aja. Ini besar GGL induksinya pada waktu T. Ya, akar 3 per 3 bla bla bla. Seperti itu. Jadi tinggal pakai hukum Faraday. Terakhir yang D. Yang D adalah ditanya kemana ke arah arus induksi yang terjadi. Ya, arah induksinya kemana nih? Oke, kita bisa lihat lagi di sini ya. Yang D, kita gambarin lagi di sini biar jelas. Nah, perhatikan bahwa di sini seiring berjalannya waktu, ini luasnya tambah gede ya. Luasan segitiga tambah gede. Luas tambah besar, sehingga B0 menembus loop keluar ya, akan memberikan flux yang makin besar. Ya. Jadi B0 kita arahnya keluar, luasan kita tambah besar, maka flux yang dihasilkan akan makin besar. Gitu intinya, flux makin besar.
fluxnya makin besar. Nah, sekarang gunakan hukum Lenz. Hukum Lenz bilang bahwa induksi harus melawan perubahan. Ya, induksi harus melawan perubahan flux, lebih tepatnya. Flux kita berubah adalah makin besar. Ya, flux kita berubah makin besar. Dan B kita arahnya ke luar. Jadi, harus dilawan. Dilawan dengan cara ada B induksi. Gini ya. Dilawan dengan cara harus muncul medan magnet induksi yang arahnya ke dalam. Kenapa ke dalam? Karena kita lihat lagi ya, fluxnya makin gede dan B0-nya ke luar. Dilawan dengan cara ada B lain yang ke dalam. Kayak gitu. Supaya nggak makin gede, jadi supaya nggak makin gede harus ada B lain yang ke dalam. Itulah B induksi. Jadi nanti di sistem kita ini akan ada B induksi ya. Kira-kira seperti ini. Ada B induksi yang arahnya ke dalam. Kemudian berdasarkan aturan tangan kanan, kalau kita punya loop B-nya ke dalam, berarti I-nya harus counterclockwise. Jadi harus induksi berlawan, bukan clockwise, searah jarum jam. Ya, jadi arus induksi kita haruslah searah jarum jam di loop ini. Jadi kayak gini kira-kira. Yang warna hijau ini adalah si arus induksinya. Jadi dia akan muter searah jarum jam, clockwise. Seperti itu ya. Jadi nanti ketika ditanya pada jalur sumbu X kemana arah arus induksi, jadi pada sumbu X arus induksi ke kiri. Arus induksi ke kiri. X negatif jadi ya. Nah, harus seperti ini. Kayak gitu. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga membantu kalian sangat banyak dalam mengerti konsep industri otomatik. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih.